Selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari Amsal Soleman pasal 3 ayat 12 yang berkata sebagai berikut. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Puji Tuhan, kita menjumpai suatu ungkapan dari Salomo tentang bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan di sini dia ceritakan seperti seorang ayah dengan anak yang disayanginya. Ini adalah sesuatu hal yang tidak didapat di dalam keyakinan atau kepercayaan agama lain, bahwa Tuhan itu adalah ayahnya atau bapaknya. Oleh sebab itu kita patut bersyukur karena firman Tuhan ingatkan bahwa kita seperti anak di hadapan Tuhan. Dan oleh karena itu, jika kita anak, maka kita harus tahu kita pasti diberi ajaran-ajaran yang mendidik kita. Kita diberi pengajaran-pengajaran yang melatih kita. Bahkan kita perlu dihajar ketika kita keliru atau kita salah, karena kita adalah orang yang disayanginya. Dia tidak luaskan kita untuk terus salah, untuk terus tidak benar, untuk terus berada di dalam sikap atau sifat yang tidak baik. Oleh sebab itu kita melihat di sini Salomo katakan, Tuhan memberi ajaran, Tuhan mendidik, Tuhan mendisiplinkan, Tuhan menghajar. Dan hal ini harus kita tahu bahwa ketika kita didisiplinkan, ketika kita dihajar, ketika kita dididik, maka sesungguhnya kita sedang diberi kesempatan untuk menambah kapasitas kita. Dari tidak tahu apa-apa menjadi tahu sesuatu. Dari tidak paham menjadi sangat paham. Dari tidak bisa menjadi bisa. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan itulah cara Tuhan mendidik dan melatih kita. Sebab itu dalam perjalanan kehidupan kita, jangan kita salah menyikapi ajaran Tuhan. Jangan kita salah menyikapi didikan Tuhan dalam diri kita. Karena Tuhan tidak pernah punya niat untuk membinasakan kita, untuk menghancurkan kita, untuk melumpuhkan kita, tidak pernah. Dia melatih kita, mendidik kita, menghajar kita, supaya kita menjadi anak yang disayangi, mengerti, paham bahwa Dia ingin seluruh kebenaran yang dimilikinya itu juga nampak dalam diri kita. Kita melakukan sesuatu yang salah, keliru, Dia didik kita supaya kita tidak mengulang lagi. Dan ketika kita dididik, jangan beranggapan bahwa Tuhan itu kejam. Tapi Dia melatih kita, mendidik kita, menghajar kita supaya kebenaran itu jadi nyata dalam diri kita. Perbuatan kita menjadi sesuatu yang benar. Perbuatan kita menjadi sesuatu yang mempermuliakan Tuhan. Oleh sebab itu, kita bersyukur kepada Tuhan. Status kita di matanya sebagai anak yang disayanginya. Tentunya jika Dia mendidik kita, melatih kita, menghajar kita, Dia sedang mentransfer kebenaran untuk muncul dalam diri kita. Dia sedang melatih kita untuk menjadi pelaku-pelaku yang benar dari apa yang Dia kehendaki atas kehidupan kita. Sebab itu kita berdoa kiranya Tuhan menolong kita di dalam didikan, di dalam hajaran, di dalam latihan yang Tuhan berikan. Kita bisa mengerti apa tujuannya,
apa maksudnya atas kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur. Karena oleh kasih setia Tuhan, Engkau mengingatkan kepada kami bahwa Engkau mengasihi kami seperti anak-Mu, dan Engkau punya banyak waktu untuk mendidik, melatih, menghajar kami. Sebab itu Tuhan, tolong kami, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, agar kami siap dididik, kami siap dibentuk, kami siap diajar untuk menyatakan kebenaran-Mu dalam kehidupan kami. Sebab itu Bapa, Engkau tolong anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun yang sudah sibuk dengan kegiatan di rumah masing-masing. Tuhan, ingatkan kami bahwa Engkau Bapa yang baik. Engkau sedang melatih kami, Engkau sedang mempersiapkan kami untuk menjadikan diri kami sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.